Lalu mah enak, dari dulu udah pinter. Lah gue, gini-gini aja, gimana mau menang OSN? Kecerdasan, itu tuh bakat atau kerja keras sih? Hola gakusei semuanya, kembali lagi di channel Sensei. Channel yang akan membahas berbagai peristiwa menarik dari sudut pandang biologi. Dan juga membahas soal-soal OSN. Nah, kali ini kita bakal bahas pertanyaan klasik yang bikin banyak banget anak-anak OSN itu insecure gitu. Nah, kecerdasan itu sebenarnya bawaan lahir atau memang ya mereka rajin belajar aja gitu? Nah, banyak yang berpikir orang jenius kayak Einstein itu emang udah gifted dari lahir. Beda dengan kita yang mungkin ya dari lahir itu nggak sepintar Einstein ya. Tapi, ada juga yang bilang kalau kerja keras itu bakal ngalahin bakat. Jadi, mana dong yang benar? Mari kita kulik dari sudut pandang biologi. Nah, pertama-tama, apa sih kecerdasan itu? Kalau kita lihat dari kacamata biologi, kecerdasan itu sebenarnya berkaitan dengan neuroplastisitas, yaitu kemampuan otak untuk berubah dan beradaptasi berdasarkan pengalaman yang kalian terima. Nah, berarti apakah genetik itu berperan? Yap. Studi menunjukkan bahwa kecerdasan dapat dipengaruhi oleh faktor genetik, dan terdapat beberapa gen yang bisa mempengaruhinya. Contohnya adalah gen CHRM2 yang berkaitan dengan fungsi memori dan pemecahan masalah. Seperti yang kalian bisa lihat dari artikel yang diketik oleh National Institute of Health. Jadi ini sudah valid ya. Nah, ada lagi gen-gen yang lain seperti FOXP2 yang berkaitan dengan kemampuan bahasa dan komunikasi, BDNF, dan sebagainya. Jadi banyak banget gen yang bisa meningkatkan kecerdasan kalian secara kognitif. Nah, sekarang kecerdasan itu gimana sih? Kok bisa berevolusi gitu? Kita bahas di bab berikutnya. Nah, dari sudut pandang evolusi, kecerdasan itu berkembang karena seleksi alam. Ya, karena memang itu ya mekanisme evolusi gitu, mutasi dan seleksi alam. Nah, manusia purba yang termutasi dan dia lebih pintar itu bisa lebih bertahan hidup. Dan karena mereka bertahan hidup, tentu mereka bakal punya anak. Dan anaknya juga bakal tentu aja ya mungkin kurang lebih sepintar mereka. Nah, tapi di era modern, evolusi itu agak berubah arah ya, kecerdasan itu agak berubah arah fungsinya, yang sekarang tuh bukan cuma untuk menentukan hidup dan mati ya, tapi juga untuk berbagai kemungkinan karir dan sebagainya, yang lebih berperan ke kesejahteraan hidup gitu. Nah, jadi di sini tuh banyak banget faktor yang bisa mempengaruhinya. Misalnya, ada anak yang tumbuh di lingkungan yang kaya stimulasi, misalnya dia diberikan banyak buku, lalu diberikan berbagai eksperimen oleh orang tuanya dan sering diskusi bersama teman-temannya, itu lebih mungkin untuk berkembang menjadi cerdas. Nah, ada juga di sisi lain, ya kalian pasti tahu ya, dengan maraknya sekali TikTok dan juga YouTube Shorts dan berbagai format-format video pendek, anak yang terlalu banyak screen time tanpa interaksi otak yang intens itu bisa mengalami hambatan perkembangan kognitif. Ya, kalian pernah lihat lah ya, penyakit skibidi toilet ya, skibidi toilet. Lalu juga berbagai penyakit lainnya karena efek dari kurangnya fokus akibat video pendek. Nah, jadi sekarang evolusi itu dipengaruhi banyak faktor, bukan hanya seleksi alam, tapi juga ya seleksi teknologi ya. Nah, tapi tenang aja, walaupun genetik itu berpengaruh ke kepintaran kalian, kecerdasan itu juga dipengaruhi oleh lingkungan, kebiasaan belajar, dan usaha pribadi yang bisa kalian lihat di contoh sebelumnya ya. Nah, kalau kecerdasan itu bisa dilatih, gimana dong caranya? Nah, disinilah prinsip dari neuroplastisitas itu berperan. Semakin sering otak digunakan untuk berpikir kritis, belajar hal baru, dan menyelesaikan masalah, maka koneksi neuronnya itu bisa makin kuat. Contoh yang paling nyata itu adalah Thomas Alva Edison, yang kalian tahu ribuan kali gagal eksperimen ya. Apakah artinya dia bodoh? Ya, tentu tidak ya. Tentu jauh lebih pintar daripada kalian tentunya. Nah, jadi ya dia itu bukan bodoh, hanya saja dia terus belajar dari kesalahannya dan itu meningkatkan kemampuan kognitifnya. Nah, Michael Jordan juga, dia itu dulu tidak terpilih di tim basket sekolahnya, tapi akhirnya dia menjadi legenda karena memang ya latihan tanpa henti. Dan ya contoh lain yang lebih jelas itu adalah pahlawan Himmel ya, yang seperti kalian tahu dia gagal mengangkat pedang pahlawan ya, sama seperti kalian yang mungkin gagal mendapatkan mutasi dan menjadi lebih pintar gitu. Mungkin kita tidak bisa memilih orang tua kita tidak bisa memilih apakah orang tua kita itu Albert Einstein ataupun misalnya orang yang biasa aja gitu. Tapi apakah itu menghambat kalian? Ya, belajarlah dari pahlawan Himmel. Meskipun dia tidak terlahir untuk menarik pedang pahlawan, dia tetap berjuang hingga menjadi pahlawan itu sendiri. Nah, jadi sebenarnya otak manusia itu ibarat mesin yang bisa di-upgrade.
Cara ngupgrade-nya gimana? Ya itu banyak banget faktornya, dan kita bakal lihat dari suatu efek yang bernama efek Flynn. Flynn Effect itu adalah fenomena di mana kecerdasan bisa terus meningkat. Ya, kurang lebih skor IQ rata-rata populasi itu bisa meningkat secara signifikan dari satu generasi ke generasi lainnya yang mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor. Efek ini dinamai oleh penemunya, yaitu James Flynn, seorang psikolog asal Selandia Baru yang mengamati tren ini pada tahun 1980-an. Nah, kenapa sih IQ bisa meningkat? Ada beberapa faktor yang mungkin bisa berpengaruh. Yang pertama, itu adalah pendidikan yang lebih baik. Nah, jadi semakin baik pendidikan yang bisa diterima oleh seseorang secara kualitas maupun kuantitas, itu bisa mempengaruhi perkembangan otaknya menjadi lebih pintar. Ini juga terkait dengan faktor ekonomi, karena ya seperti yang kalian tahu, orang dengan kemampuan ekonomi yang lebih tinggi itu dapat memberikan pendidikan kepada anaknya secara lebih layak, dan tidak terlalu bergantung kepada faktor selain di luar keluarga. Contohnya ya, orang-orang bisa menyekolahkan anaknya di sekolah swasta yang baik, dibandingkan harus ke sekolah negeri yang kurikulumnya selalu berubah, atau bahkan terkena efisiensi. Nah, yang kedua, akses informasi yang luas. Jadi di zaman sekarang, internet itu sudah sangat luas, kita juga punya AI. Jadi, kalau kalian bisa memanfaatkan hal tersebut dengan baik, maka kalian bisa belajar dengan lebih cepat dan lebih akurat. Walaupun ya harus dicek lagi, karena memang harus dilakukan validasi. Yang ketiga, itu adalah gizi yang lebih baik. Sama seperti faktor pertama, gizi ini juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi. Jadi, orang-orang dengan kemampuan ekonomi yang lebih tinggi itu bisa memberikan gizi yang lebih baik untuk keturunan mereka. Jadi ya, itu bisa membantu perkembangan otak anaknya. Yang keempat itu adalah lingkungan yang lebih stimulatif. Kalau kalian pernah melihat orang yang ambisi banget untuk masuk ke universitas ternama, itu karena mereka ingin mencari lingkungan yang lebih stimulatif untuk perkembangan mereka. Ya, karena jika kalian dikelilingi oleh orang-orang yang ambis, terus orang-orang yang bisa diajak diskusi dan sebagainya, itu bakal berpengaruh ke kalian juga, dan kalian juga bisa menjadi seperti mereka. Nah, jadi kunci sukses itu apa? Apakah gen, apakah kerja keras? Ya, sebenarnya combo dari keduanya. Seperti anggaplah ya, ada orang A yang jenius sejak lahir, lalu ada orang B yang biasa-biasa aja, tapi dia rajin banget belajar. Nah, kira-kira siapa yang bakal lebih sukses? Ya, kalau misalnya si A itu malas-malasan banget, sedangkan si B ini belajar terus ya, itu tentu aja si B bakal lebih unggul. Karena ini seakan-akan si A menyia-nyiakan potensinya. Tapi ya, belum tentu juga, karena si A mungkin kemampuan kognitifnya lebih baik, daya tangkapnya lebih cepat, karena memang dari lahir, gennya lebih baik. Nah, ini didukung juga oleh beberapa teori, yaitu 10.000 jam latihan dari Malcolm Gladwell. Dan ya, dia menyatakan jika kalian terus berlatih selama setidaknya 10.000 jam, itu bisa membuat kalian menjadi cukup ahli di bidangnya. Nah, selanjutnya juga kalian tidak boleh menjadi orang yang pesimis ya, atau fixed mindset. Jangan berpikir hanya karena kalian tidak menerima gizi yang baik atau tidak mendapatkan sekolah swasta yang baik, itu membuat kalian jadi tidak bisa pintar. Ya, nyatanya bisa. Ya, seperti yang dilakukan oleh pahlawan Himmel. Nah, jadi kecerdasan itu adalah kombinasi antara bakat dan kerja keras. Kalau cuma punya bakat tapi nggak kerja keras ya sama aja. Tapi bakat itu bakal membantu banget di saat kalian sedang belajar, jika kalian cepat tangkap dan sebagainya. Jadi, ya stop excuse dan berjuanglah seperti pahlawan Himmel. Gimana menurut pendapat kalian? Apakah kecerdasan itu lebih ke bakat atau kerja keras? Tuliskan di kolom komentar ya. Sekianlah penjelasan singkat dari Sensei. Like video ini kalau kalian suka. Kalau nggak suka, ya udah sih. Share juga video ini ke teman-teman kalian agar kalian menjadi lebih semangat untuk belajar. Dan ya komen di bawah, menurut kalian gimana? Apakah memang usaha itu lebih baik ya? Atau memang ya dari lahir udah pintar aja? Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Otsu Senku. Goodbye. Chewing, 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 chewing.